Rizka Fatia dari kelas 3A dengan NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan konversi dosis dan LD50. Di sini saya menggunakan obat yang pertama itu ada nomor 1 spironolactone. Kita hitung konversi dosis BB buncit 20 gram dulu. Dosis BB buncit 20 gram sama dengan rumusnya itu dosis lazim dikali faktor konversi. Next. Nah, oke. Dosis lazim spironolactone itu 25 mg. Jadi tinggal dimasukkan 25 mg dikali 0,0026. Jawabannya itu 0,065 mg. Kemudian kita hitung faktor konversi dosis BB-nya, kan itu diketahui BB-nya 36. Kita tulis 36 gram sama dengan 36 gram. Ini nanti kita bagi sama yang konversi dosis 20 gram. Dicatat terus dikali hasilnya yang konversi dosis 20 gram. Diketahui jawabannya itu 0,117 mg. Kemudian kita hitung volume yang dibutuhkan itu berapa sih? Volume yang tersedia itu ada 100 ml diberikan pada buncitnya 0,2 ml dikali nih hasil konversi BB yang 36 0,0117 mg. Diketahui jawabannya itu 58,5 mg. Terus kemudian hitung jumlah serbuk yang digunakan. Jumlah serbuk yang dibutuhkan tuh berapa sih? Caranya itu kan diketahui jumlah serbuk yang digunakan dari hasil volume yang kita butuhkan. Kita butuh 58,5 mg. Kekuatan sedianya diketahui 25 mg. Sama dengan X. X itu yang kita cari. Jumlah serbuk yang dibutuhkan itu berapa? Yang mau kita hitung. Terus dibagi dengan total serbuk. Nah, diketahui total serbuknya itu satu tabletnya ada 65 mg. Jadi kita langsung tulis saja 58,5 mg dibagi 25 mg. Ininya 58,5 mg. Itu tadi nanti dikali dengan 65. Diketahui jawabannya 152,1 mg. Ini
simvastatin 10 mg terus diketahui bobot mencitnya itu 40 gram. Volume yang tersedia 250 mili. Terus volume yang diberikan pada mencit itu 0,3 mili. Kemudian jika diketahui sediaannya itu kan tadi 10 mg atau ini tuh istilahnya kekuatan sediaannya. Diketahui bobot 1 tablet itu 85 mg. Ini menghitung konversi dosis, terus kemudian menghitung volume yang dibutuhkan. Setelah itu menghitung jumlah serbuk yang kita butuhkan. Oke, yang pertama itu konversi dosis dulu. Konversi dosis BB mencit 20 gram. Tadi dosis lazim dikali faktor konversi. Langsung aja ya, kita masukin 10 mg dikali 0,0026. Jawabannya 0,026 mg. Terus hitung konversi dosis BB di 40 gram. 40 gram dibagi dengan 20 gram dapat dari faktor konversi yang pertama dikali 0,026 mg sama dengan 0,052 mg. Jadi faktor konversi dosisnya ketemu 0,052 mg. Selanjutnya kita cari volume yang dibutuhkan. Caranya gimana sih? Caranya volume yang tersedia ini kan 250 dibagi dengan volume yang diberikan pada mencitnya ada 0,3 mili dikali dengan hasil konversi yang tadi 0,052 mg sama dengan hasilnya 43,333 mg. Selanjutnya yang ketiga kita cari jumlah serbuk yang dibutuhkan. Rumusnya itu jumlah obat yang digunakan dibagi dengan jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah obat yang dibutuhkan dibagi dengan total serbuk. Kita masukkan jumlah obat yang digunakan. Nih yang kita hitung lagi volume yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam jumlah obat yang digunakan 43,333 mg dibagi dengan jumlah kekuatan sediaannya tadi ada berapa? 10 mg. Kita ibaratkan yang kita cari itu X ya.
dengan total serbuk. Total serbuk per tabletnya kita hanya butuh satu tablet, jadi langsung masukin aja dalam 85 mg. Ini nanti yang bawah dikali yang atas, jadi 43,333 mg dikali dengan 85 mg dibagi 10 mg. Ya? Ini nanti totalnya ada 36,3305 mg. Nah, kita buletin ya. Jadi 3 akan dalam koma. Jadi 368,331 mg. Jadi kayak gini. Soal yang kedua. Terus nanti ke soal yang ketiga itu kita akan menghitung LD50. Yang ketiga itu ada perhitungan LD50. Next, oke. Diketahui dosis terkecilnya D-nya itu ada 200 mg per kilo. Oh enggak. Terus faktor kelipatannya itu 2. Terus faktor kematiannya ada 1. Kita masukin ke rumus dulu. Log M sama dengan log D plus D dikali F kali 1. F faktor kematian, D kecil ini faktor kelipatan, terus yang D besar ini dosis terkecilnya. Kemudian dimasukin rumus, log 200. Log 200 itu diketahui 2,301 ditambah yang log 2 itu 0,301 dikali faktor kematiannya kan ada 1, berarti 1 ditambah 1. Lalu ini ditambah, berarti kan ini nanti hasilnya 2 ya. 301 ditambah 0,301 dikali dengan hasil yang ini 2. Yang ini dikali dulu ya. Jadi 2,301 ditambah 0,602. Hasilnya 2,903. Ini M. Ini masih log M. Terus M sama dengan antilog 2,903. Jawabannya nanti 799,834 mg per kilo. Jadi kayak gini guys, cara perhitungan LD50. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ayu Fatia dari kelas 3A dengan NIM 033 kloter 2. Di sini saya akan menjelaskan 10 obat tentang materi diuretik dan hipolipidemik. Nah, obat yang pertama itu ada hidroklortiazid dengan dosis 25 mg, indikasinya itu obat hipertensi. Terus untuk cara minumnya itu 1 tablet sesudah makan pada waktu pagi hari. Terus efek sampingnya itu ada sakit mata, kulit pucat, terus habis itu pusing, terus kelelahan juga. Habis itu untuk interaksi obatnya ada aspirin, Cymbalta, Celebrex. Terus habis itu untuk dikontraindikasikan tuh anuria, gagal ginjal, terus hati sama hiperkalsemia. Terus obat yang kedua itu ada spironolakton, itu untuk hipertensi juga. Dosisnya 25 mg, cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari pada pagi hari sesudah makan. Efek sampingnya itu ada kram perut, terus diare, terus mengantuk. Habis itu untuk interaksi obatnya itu ada amonium klorida, terus litium, habis itu ada digoxin sama loperamid. Terus untuk KI-nya kontraindikasi itu untuk anuria, gagal ginjal, sekresi ginjal, terus habis itu hiponatremia. Habis itu yang ketiga ada obat furosemid, itu untuk hipertensi, dosisnya 40 mg 1 kali sehari. Terus cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan. Terus efek sampingnya itu nanti ada mual, muntah, terus sakit perut, sakit lambung, diare, sembelit. Untuk interaksi obatnya itu ada amonium klorida, digoxin, litium sama loperamid juga. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Terus yang keempat ada varsiretic. Itu untuk hipertensi, dosisnya 40 mg, diminum 1 tablet 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan. Efek sampingnya sama, mual, muntah, sembelit, diare, sakit perut, sakit lambung. Terus interaksi obatnya itu ada amonium klorida, digoxin, litium, loperamid, amifostin. Terus untuk KI-nya itu hipersensitivitas, anuria, kayak gitu. Terus habis itu obat yang kelima itu ada fenovibrat dengan dosis 300 mg. Cara pakai itu indikasinya untuk obat kolesterol. Cara pakainya itu 1 tablet 1 kali sehari pada malam hari sebelum makan. Terus efek sampingnya itu ada gangguan gastrointestinal, alergi, terus nyeri otot. Untuk interaksi obatnya itu ada aspirin, rosuvastatin, ada dapagliflozin, sitagliptin sama lipitor. Terus habis itu untuk kontraindikasinya itu untuk kontraindikasinya itu ada wanita hamil menyusui, gangguan ginjal, terus gangguan fungsi hati. Habis itu obat yang selanjutnya ada gemfibrozil, itu indikasinya kolesterol, dosisnya 300 mg, cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari, itu 30 menit sebelum makan malam. Efek sampingnya itu ada sakit perut, sakit kepala, kesemutan, diare, pusing, nyeri otot sendi biasanya. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu ada atorvastatin, fluticasone, aspirin, furosemid. Terus kontraindikasinya itu ya gangguan hati, ginjal, kandung empedu. Terus untuk selanjutnya itu ada atorvastatin, itu dengan dosis 20 mg untuk kolesterol. Cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari sebelum makan malam. Efek sampingnya itu sembelit, diare, terus nyeri punggung, mual, muntah. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu ada fluticasone, aspirin, furosemid, habis itu ada sitagliptin.
Untuk kontraindikasinya itu anak di bawah 10 tahun, terus ibu hamil, menyusui, gangguan hati. Terus untuk obat selanjutnya ada simvastatin dengan dosis 20 mg untuk obat kolesterol. Cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari sebelum makan malam. Efek sampingnya nyeri perut, sembelit, diare, sakit kepala, nyeri otot. Untuk interaksi obatnya ada aspirin, sitagliptin, furosemid. Untuk kontraindikasi itu untuk ibu menyusui, hati, penyakit hati, terus habis itu hamil, hipersensitivitas. Habis itu untuk obat yang selanjutnya itu ada fenovibrat untuk 100 mg. Untuk obat untuk kolesterol juga. Terus cara minumnya itu 1 tablet 3 kali sehari sebelum makan pada waktunya ya pagi, siang, dan malam hari. Terus habis itu untuk efek sampingnya itu ada gangguan gastrointestinal, sakit kepala, terus vertigo. Terus interaksi obatnya ada aspirin, dapagliflozin, sitagliptin, furosemid. Habis itu untuk KI-nya untuk wanita hamil, menyusui, kandung empedu, hati, sama ginjal itu nggak boleh. Terus habis itu obat selanjutnya ada Lipitor, obat kolesterol dengan dosis 10 mg. Cara minumnya 1 tablet 1 kali sehari sebelum makan malam. Efek sampingnya ada insomnia, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, kayak gitu. Terus ada interaksi obatnya itu ada eritromisin, rifampicin, aspirin, azitromisin. Untuk kontraindikasinya itu ada gangguan hati, hipersensitivitas terhadap atorvastatin. Demikian murojaah saya. Bila ada salah kata dan kurang luas belajarnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.